Aktivitas pasukan antara Perang Badr dan Perang Uhud. Perang Badr merupakan bentrokan bersenjata yang pertama kali antara orang-orang muslim dan musyrik. Ini merupakan peperangan yang sangat menentukan dengan kemenangan telak di pihak orang-orang muslim yang bisa disaksikan seluruh bangsa Arab. Sementara pihak yang diunggulkan dalam peperangan ini justru harus menelan pil pahit dan kerugian besar, yaitu orang-orang musyrik. Ada pihak lain yang melihat kemenangan ini sebagai ancaman yang sangat serius bagi posisi agama dan ekonomi mereka. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Setelah orang-orang muslim memperoleh kemenangan dalam Perang Badr, dua golongan ini merasa terbakar karena kebencian dan kedengkian terhadap orang-orang muslim. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Surat Al-Maidah ayat 82. Ada beberapa orang di Madinah yang berteman karib dengan dua golongan ini yang masuk Islam karena mereka merasa tidak mendapatkan tempat yang aman lagi. Mereka adalah Abdullah bin Ubay dan rekan-rekannya. Golongan yang ketiga ini tidak kalah bencinya terhadap orang-orang muslim daripada golongan pertama. Di sana ada pula golongan keempat, yaitu orang-orang Badui yang tersebar di sekitar Madinah. Mereka tidak terlalu pusing dengan urusan iman dan kufur, tetapi toh mereka adalah orang-orang yang suka merampas dan merampok. Mereka justru merasa khawatir melihat kemenangan orang-orang muslim ini. Mereka takut jika di Madinah berdiri sebuah daulah yang kuat sehingga bisa menjadi penghalang bagi kegiatan mereka. Oleh karena itu mereka pun mendengki terhadap orang-orang muslim dan berdiri sebagai musuh orang-orang muslim. Jadi begitulah gambaran bahaya yang mengintip orang-orang muslim dari segala penjuru. Sekalipun begitu, golongan-golongan ini mempunyai sikap sendiri-sendiri dalam menghadapi orang-orang muslim. Setiap golongan memilih jalan sendiri-sendiri yang dirasa cukup untuk menggapai tujuannya. Selagi beberapa kekuatan di sekitar Madinah masih memulai menampakkan pemberontakan terhadap Islam dengan cara memata-matai dan mengintip, justru segolongan orang-orang Yahudi berani mengumumkan perang dan memperlihatkan kedengkian serta kebenciannya. Sementara itu, kekuatan Mekah sudah mengisyaratkan ancaman dan mengumumkan untuk melakukan serangan besar-besaran. Untuk itu mengirim utusan mendatangi orang-orang muslim, menyampaikan hasrat mereka dengan menyatakan dalam sebuah syair. Kelak kan datang hari yang indah dan mengesankan. Setelah itu, telingaku selalu mendengar ratap tangisan. Inilah langkah awal yang menuntun mereka ke peperangan yang seru, tak jauh dari Madinah yang dikenal dalam sejarah dengan Perang Uhud, yang kemudian menimbulkan pengaruh kurang menyedapkan bagi ketenaran dan kehebatan orang-orang muslim. Perang Bani Sulaim di Al-Qudr. Informasi yang pertama kali masuk kepada Rasulullah SAW setelah Perang Badr bahwa Bani Sulaim yang termasuk kabilah Ghatafan menghimpun kekuatannya untuk menyerang Madinah. Dengan mengerahkan 200 orang penunggang onta, Nabi SAW mendatangi mereka lalu menetap di dekat perkampungan Bani Sulaim yang bernama Al-Qudr. Melihat kedatangan beliau, mereka pun lari tunggang langgang meninggalkan 500 onta yang kemudian dikuasai pasukan muslimin. Kemudian beliau membaginya setelah seperlimanya, sehingga setiap orang mendapatkan bagian 2 ekor onta. Mereka juga menawan seorang pemuda yang bernama Yasar, namun kemudian dia dibebaskan. Setelah menetap di sana selama 3 hari, Nabi SAW kembali lagi ke Madinah. Peperangan ini terjadi pada bulan Syawal 2 Hijriah. Selang 7 hari sepulang dari Badar, beliau mengangkat Siba bin Arfazah sebagai wakil beliau di Madinah.
Namun, menurut pendapat lain, dia adalah Ibnu Ummi Maktum.